Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala di mana pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat berkumpul. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat beliau di akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Yang saya hormati Ibu Fatia Syifa Sibarani MKOM dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan yaitu hasil diskusi kami tentang perancangan interface arsitektur pada MIS Amal Soleh Medan menggunakan framework TOGAF ADM. Baik, saya di sini akan memperkenalkan anggota kelompok saya, di mana saya sendiri sebagai Adinda Cirila sebagai moderator, Nabila Salsabila sebagai pemateri, Rizky Khairuna sebagai pemateri, Muhammad Taufik Hidayat sebagai pemateri, dan Ratna Wildayani sebagai pemateri. Baik, untuk presentasi selanjutnya saya akan membahas tentang demand interface arsitektur. Menurut Bernard, interface adalah suatu area aktivitas dan tujuan dalam organisasi atau beberapa organisasi, di mana terdapat pertukaran informasi dan sumber daya lainnya. Menurut Hadiana, arsitektur adalah berupa gambaran sebuah struktur perusahaan, lembaga, atau institusi yang terdiri dari berbagai macam komponen, pendukung, dan relasi antar komponen tersebut. Nah, interface arsitektur adalah didefinisikan sebagai sebuah blueprint, yaitu bagaimana semua elemen IT dan manajemen bekerja bersama dalam satu kesatuan dan memberikan gambaran eksplisit mengenai hubungan antara proses manajemen dengan IT yang sekarang dan yang akan diharapkan. Jika dikaitkan dengan enterprise, maka enterprise arsitektur harus memberikan strategi dan yang memungkinkan organisasi mendukung keadaan yang sekarang dan juga bertindak sebagai roadmap menuju lingkungan yang ditargetkan. Baik, untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Nabila Salsabila. Baik, Program KDM, menurut Open Group 2009-25, TOGAF dikembangkan oleh The Open Group Architecture Framework pada tahun 1995. Awalnya, TOGAF digunakan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Namun, pada perkembangannya, TOGAF banyak digunakan berbagai bidang seperti perbankan, industri manufaktur, dan juga pendidikan. TOGAF digunakan untuk mengembangkan interface arsitektur di mana terdapat metode dan tools yang detail untuk mengimplementasikannya. Hal inilah yang membedakannya dengan framework EA, misalnya framework adjustment. Baik, untuk materi selanjutnya saya persilakan kepada Rizky Khairuna. Pada penelitian Miss Amal Saleh dengan menggunakan TOGAF ADM, kami melakukan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, yaitu mengamati langsung di tempat untuk mengambil data-data penelitian yang diperlukan. Selain itu, kami juga menggunakan wawancara dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada salah satu guru yang ada di sana. Analisis data, kami sebagai para peneliti melakukan survei ke Miss Amal Saleh Medan untuk mengetahui data yang terkait dalam proses bisnis, aplikasi, dan teknologi yang digunakan. Metode pengumpulan data penelitian dilakukan dengan cara teknik observasi dan wawancara. Data yang didapat dijadikan acuan dalam membuat pemodelan enterprise arsitektur pada Miss Amal Saleh. Selanjutnya.
Adapun perancangan enterprise arsitektur dengan menggunakan TOGAF ADM, terdapat beberapa fase dan artefak, di mana setiap fase pasti selalu memiliki artefak. Nah, fase yang pertama itu ada preliminary phase. Fase ini merupakan tahap persiapan dengan mengidentifikasi dan mendefinisikan arsitektur yang akan dikembangkan. Kemudian ada artefaknya, Principles Catalog, di mana merupakan salah satu artefak pada fase preliminary phase yang berisi prinsip-prinsip yang dibutuhkan perusahaan dalam menjalankan proses bisnisnya dalam lingkup domain arsitektur bisnis, data, aplikasi, dan teknologi. Selanjutnya yang kedua ada arsitektur vision, yang merupakan fase pertama dalam pengembangan enterprise arsitektur pada TOGAF ADM. Nah, pada fase ini menjelaskan batasan, mengidentifikasi stakeholder, dan mengidentifikasi kebutuhan yang dicapai untuk menghasilkan visi arsitektur. Kemudian artefaknya ada value chain diagram. Value chain diagram ini digunakan untuk menganalisis rantai nilai perusahaan dan mengidentifikasi aktivitas yang menambah nilai bagi pelanggan. Selanjutnya, pas yang ketiga ada bisnis arsitektur. Bisnis arsitektur ini merupakan sekumpulan konsep, struktur, dan sistem bisnis yang berbasis model dalam membangun dan mengelola suatu organisasi atau perusahaan untuk mencapai tujuan tertentu. Tujuan dari penerapan bisnis arsitektur ini adalah untuk membangun keselarasan antara bisnis dan teknologi bagi kebutuhan organisasi dan perusahaan. Pada bisnis arsitektur terdapat artefak yang namanya bisnis use case diagram. Nah, bisnis use case diagram ini menggambarkan bisnis use case, bisnis aktor, bisnis worker dalam sebuah organisasi serta interaksi di antara mereka. Selanjutnya, fase yang ketiga ada information system arsitektur. Information system arsitektur ini merupakan informasi yang diwujudkan dalam bentuk berupa bagan, kolom, dan desain yang terstruktur. Pada informasi sistem arsitektur ini terdapat beberapa artefak. Di antaranya ada application arsitektur, yang merupakan tahap pendefinisian aplikasi utama yang dibutuhkan untuk mengelola data dan mendukung fungsi bisnis. Kemudian ada application portfolio catalog, yang merupakan titik awal dari fase application arsitektur yang bertujuan untuk mengidentifikasi daftar aplikasi yang digunakan pada fungsi kesehatan masyarakat. Selanjutnya, fase selanjutnya ada data arsitektur. Nah, data arsitektur ini merupakan sebuah proses standarisasi terkait bagaimana sebuah perusahaan mengumpulkan, menyimpan, mentransformasikan, mendistribusikan, dan menggunakan data. Pada data arsitektur ini terdapat satu artefak, yaitu kelas diagram, di mana kelas diagram ini menggambarkan struktur data dan entitas yang terlibat dalam suatu sistem. Yang terakhir ada teknologi arsitektur. Pada teknologi arsitektur, mendefinisikan teknologi yang dibutuhkan dalam penyediaan dukungan lingkungan untuk aplikasi. Aplikasi berikut data yang akan dikelola. Nah, teknologi arsitektur ini terdiri dari beberapa artefak. Di antara yang pertama ada teknologi portfolio catalog, yang digunakan untuk mendefinisikan dan memelihara daftar teknologi yang digunakan di perusahaan termasuk hardware, software, infrastruktur, dan aplikasi perangkat lunak. Kemudian ada hardware. Hardware ini merupakan salah satu jenis teknologi yang terdaftar dalam katalog tersebut, yang bertujuan untuk mengidentifikasikan dan memelihara daftar semua teknologi yang digunakan di seluruh perusahaan. Kemudian ada software.
Software ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan memelihara daftar semua teknologi yang digunakan di seluruh perusahaan. Dan yang terakhir ada topologi jaringan. Topologi jaringan ini merujuk pada layout dan struktur dari jaringan komputer yang digunakan dalam suatu organisasi. Jaringan komputer meliputi berbagai komponen seperti server, stasiun, hubungan, dan perangkat lunak jaringan yang bekerja sama untuk mengirimkan data dan informasi antara berbagai perangkat dan pengguna dalam organisasi. Nah, topologi jaringan ini penting karena menentukan bagaimana perangkat dan komponen jaringan berkomunikasi satu sama lain serta mempengaruhi kinerja dan efisiensi dalam jaringan. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip katalog, di mana ada 4 prinsip, yaitu pertama ada bisnis, di mana bisnis ini dideskripsikan yaitu arsitektur interface yang dibuat harus sesuai dengan tujuan, aktivitas, dan kebutuhan bisnis dari Sekolah Miss Amal Soleh Medan. Yang kedua yaitu prinsip-prinsip yang dibuat harus berlaku pada setiap bagian di Sekolah Miss Amal Soleh Medan. Yang ketiga yaitu pengolahan arsitektur harus mudah dan efisien. Yang kedua yaitu ada data, di mana data dideskripsikan yaitu data dikelola dengan baik untuk memastikan tempat penyimpanan, akurasi, dan data bisa diakses kapanpun dan dimanapun dibutuhkan. Yang kedua itu data didefinisikan secara konsisten dan definisi tersebut dapat dimengerti dan tersedia untuk semua user. Yang ketiga yaitu ada aplikasi, di mana aplikasi dapat beroperasi pada berbagai platform teknologi sehingga aplikasi bisa dikembangkan dan dioperasikan dengan lebih efektif dan efisien. Yang kedua itu aplikasi-aplikasi mudah digunakan oleh user sehingga user dapat fokus pada tugasnya. Yang terakhir yaitu ada teknologi, di mana teknologi arsitektur dirancang untuk memudahkan dalam pengembangan di masa depan. Yang kedua itu menggunakan software, hardware, dan platform yang telah distandarkan untuk mencegah data yang tidak kompatibel dengan teknologi yang digunakan. Baik, selanjutnya yaitu ada value chain diagram tentang Miss Amal Soleh Medan. Yang pertama, di sini ada berbagai macam tabel ya. Kita bisa lihat. Yang pertama yaitu ada aktivitas utama, di mana aktivitas utama ini ada administrasi, kegiatan belajar mengajar, evaluasi siswa, marketing dan sales, dan terakhir yaitu bimbingan belajar. Di tabel selanjutnya yaitu ada aktivitas pendukung, di mana di sini ada keuangan, kepegawaian, monitoring, dan evaluasi. Dan di tabel terakhir yaitu ada visi dan misi. Di mana visi dari Miss Amal Soleh Medan yaitu visinya yaitu mempersiapkan guru-guru yang profesional, mempersiapkan kurikulum yang bernuansa Islami, mempersiapkan media pembelajaran, dan yang terakhir yaitu menata manajemen dan administrasi yang tertib dan disiplin. Dan untuk misinya yaitu menciptakan insan yang berilmu pengetahuan, cerdas, berkepribadian Islami, yang memiliki keterampilan dan ketakwaan. Baik, untuk pemateri selanjutnya saya persilakan kepada Taufik Hidayat. Selanjutnya ini ada use case diagram. Use case diagram ini bertentang dengan sekolah Miss Amal Soleh. Jadi siswa tersebut bisa daftar, melakukan pendaftaran. Jadi dan nanti mungkin rancangan ini setelah mendaftar akan mendapatkan informasi akun yang untuk login dari sebuah aplikasinya. Jadi kan pendaftaran ini tuh ada melakukan pembayaran uang sekolah. Jadi dari pendaftar inilah siswa tersebut membayar uang sekolah, dan di situ ada menunggu jadwal masuk sekolah. Jadi setelah udah melakukan melakukan pembayaran, maka di sini siswa akan diarahkan untuk menunggu jadwal masuk sekolah. Nah, setelah jadwal sekolah ini sudah masuk, mungkin siswa tersebut memiliki akun masing-masing
Jadi dia bisa login ke dalam aplikasi yang sudah dibuat. Nah, untuk tata usahanya itu, yang pastinya tata usaha ini sebelumnya itu dia harus sudah punya akun. Jadi di sini tuh tata usaha sudah punya akun terlebih dahulu daripada siswanya. Jadi tata usaha ini bisa login, dan terus ada kelola data siswa. Nah, di sini dia akan mengelola data siswa yang sudah masuk, itu memastikan siswa tersebut sudah benar-benar masuk atau belum. Dan yang terakhir itu ada kelola keuangan. Jadi di tata usaha ini juga mengelola keuangan, kayak melakukan pembayaran itu kan bertentangan dengan uang. Jadi di tata usaha inilah akan dikelola keuangan tersebut. Selanjutnya saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Baik, untuk pemateri selanjutnya saya persilakan kepada Nabila. Baik, selanjutnya yaitu ada application portfolio catalog. Di sini kami mengusulkan aplikasi dan fungsinya. Yang pertama yaitu ada website Miss Amal Saleh Medan yang berfungsi sebagai aplikasi berbasis web yang memudahkan siswa dan masyarakat dalam menerima informasi di Miss Amal Saleh Medan. Yang kedua ada aplikasi PPDB, penerimaan peserta didik baru secara online, memudahkan calon siswa baru dalam mendaftar, pemilihan program keahlian, pengumuman hasil pendaftaran, pencatatan laporan siswa yang mendaftar dan dinyatakan lulus. Yang ketiga yaitu ada aplikasi PBM, proses belajar mengajar, berfungsi mengkonfirmasi kegiatan pembagian kelas, menjadwalkan mata pelajaran dan penilaian. Yang keempat, aplikasi kegiatan praklik dan hubungan, mengkonfirmasi kegiatan pelaksanaan praklik. Yaitu yang terakhir ada aplikasi manajemen alumni yang berfungsi mengkonfirmasi kegiatan pelaksanaan manajemen alumni. Baik, untuk materi selanjutnya saya persilakan kepada Ratna Wildayani. Selanjutnya ada kelas diagram. Nah, di kelas diagram ini ada beberapa tabel. Yang pertama ada tabel siswa yang terdiri dari NISN, kemudian ada ID registrasi, ID dokumen, nama siswa, tanggal lahir, tempat lahir, kelamin, agama, status anak keberapa, kemudian asal sekolah, nama ayah, nama ibu, kemudian pekerjaan ayah, pekerjaan ibu, nomor telepon, alamat ayah, alamat ibu, nama wali, kemudian ada alamat wali, nomor telepon wali, dan pekerjaan wali. Kemudian ada tabel user yang terdiri dari username, kemudian password, phone number, dan email. Kemudian tabel pengumuman terdiri dari ID pengumuman, ID registrasi, kemudian pengumuman. Nah, tabel registrasi terdiri dari ID registrasi, username, total, kemudian status pembayaran, status dokumen. Dokumen terdiri dari ID dokumen, ID registrasi, NISN, ijazah, pas foto, dan kartu keluarga. Kemudian tabel pembayaran ini terdiri dari ID pembayaran, ID registrasi, ID pembayaran, nomor rekening, bank, nama pemilik rekening, jumlah, slip pembayaran, dan juga status. Jadi, tabel siswa berelasi dengan tabel registrasi. Kemudian, user berelasi dengan tabel registrasi, pengumuman berelasi dengan registrasi, pembayaran berelasi dengan tabel registrasi, kemudian dokumen berelasi dengan tabel siswa. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Baik, untuk materi selanjutnya saya persilakan kepada Taufik Hidayat. Ya, selanjutnya itu teknologi portofolio katalog. Nah, di mana ini adalah hardware sama software yang mendukung dari program sekolah Miss Amal Soleh. Untuk hardware-nya, CPU-nya itu Core i3, dan yang kedua tuh RAM-nya 4 GB.
Yang ketiga, ruang penyimpanan kosongnya 250 GB. Untuk monitornya itu 16 inch. Aksesorisnya mouse. Dan softwarenya itu yang pertama sistem operasinya itu menggunakan Windows 10. Web browsernya itu Chrome, Mozilla, dan lainnya juga bisa. Untuk spreadsheet-nya Microsoft Excel. Terakhir word processing-nya yaitu Microsoft Word. Selanjutnya. Selanjutnya ini blueprint dari sekolah Miss Amal Soleh. Jadi lingkup PA-nya itu ada PPBD, penerimaan peserta didik baru, ada absensi, terus ada penilaian, dan ada ekstrakurikuler, keuangan, raport, BK, dan mutasi siswa masuk dan keluar. Aktornya itu, adminnya itu ada Kepsek, kesiswaan, keuangan, sama TU, guru, dan user. Nah, jadi adminnya itu kan Kepsek. Kepsek ini untuk perizinan. Jadi setiap yang akan direncanakan oleh kesiswaan, keuangan, TU, guru, juga user, itu harus ada yang mendapatkan izin dari Kepsek. Misalnya kayak kesiswaan ini, dia akan merancang ekstrakurikuler yang akan berjalan di sekolah tersebut, maka kesiswaan ini akan lapor terlebih dahulu kepada Kepsek, layak atau tidak ekstrakurikuler ini berjalan di sekolah tersebut. Maka ketika cocok mungkin akan diberikan izin sama Kepsek. Keuangan juga kayak gitu, semua laporan keuangan masuk dan keluar itu harus juga lapor ke Kepsek dan juga harus meminta tanda tangan. Dan juga untuk laporan keuangan pasti juga harus ada izin terlebih dahulu kepada Kepsek. Setuju nggak Kepsek tersebut untuk mengeluarkan uang tersebut? Makanya Kepsek inilah untuk yang mengatur perizinannya. Selanjutnya itu ada TU. TU ini akan membahaskan PPDB-nya ini. Jadi kalau misalnya ada siswa yang mau daftar, jadi TU lah yang mengatur semuanya dari mendata siswanya berapa, maksimal siswa yang diterima berapa, dan juga ini ada mutasinya. Jadi mutasi itu TU ini yang membuat data siswa yang telah masuk dan telah keluar. Contohnya kayak masuk siswa yang udah daftar, siapa-siapa aja yang masuk. Terus yang keluarnya contoh kayak ada yang udah tamat sekolah atau memang dia keluar dengan ada permasalahan tertentu. Selanjutnya itu guru. Jadi guru itu input, yang pertama tuh input nilai siswa. Jadi setelah melakukan pengajaran, guru tersebut akan memberikan nilai. Nilai itu mungkin bisa dilihat juga mungkin dari aplikasi yang sudah dibuat. Dan yang kedua tuh ada absensi, input absensi siswa. Jadi guru tersebutlah yang memastikan absen kehadiran siswa-siswa yang ada di sekolah Miss Amal Soleh. Yang ketiga tuh raport. Nah, raport ini adalah hasil pembelajarannya. Jadi guru juga yang akan memberikan raport tersebut. Contoh memastikan nilai siswa tersebut dan juga mereka tuh layak naik kelas atau tidak. Selanjutnya tuh ada ekstrakurikulernya. Nah, jadi kan kesiswaan di adminnya, kesiswaan tersebut kan yang ini dia yang membuat ekstrakurikulernya. Jadi dia kesiswaan tersebut ini hanya membuatnya, jadi yang menjalankannya itu, yang menjelaskannya itu guru yang menjelaskannya ekstrakurikuler itu apa dan apa saja ekstrakurikuler tersebut. Yang terakhir tuh ada BK. Jadi BK ini ya guru juga kan. Jadi guru BK ini yang akan memastikan kerapian siswanya. Yang terakhir tuh ada user. Nah, kenapa dibuat itu user bukan siswa? Karena kan Miss Amal Soleh ini hanya kan mengenai tentang anak SD. Jadi nggak mungkin anak SD yang akan mendaftarkan dirinya sendiri ke sekolah. Mungkin ya pasti juga mereka nggak akan mengerti. Nah, jadi user ini contohnya misalnya kayak orang tua siswa atau wali siswanya.
Yang pertama user ini bisa mendaftarkan calon siswanya. Jadi dia akan mendaftarkan siapa yang akan daftarkan dia. Dan juga yang kedua tuh ada monitoringnya. Jadi ini maka kan kenapa saya buat monitoring? Karena kan ini sebagai orang tua siswanya atau wali siswanya. Nah jadi user tersebut inilah yang akan memantau anaknya yang sudah didaftar di sekolah amal soleh ini. Yang selanjutnya itu ada hak akses aplikasi. Jadi arsitektur sistem informasinya tuh di sini ada sistem informasi akademik sekolahnya. Nah, jadi untuk arsitektur sistem informasinya itu kayak mungkin ada beberapa komputer yang itu mereka itu saling terhubung kayak juga sudah ada rancangannya kayak penyimpanannya, kayak listrik, kayak printer. Jadi mereka ini sudah terhubung. Ini sama seperti kayak topologinya. Ya, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, sekian yang bisa dapat kami jelaskan dan sekian juga hasil dari presentasi kami. Apabila ada kata-kata yang salah dapat dimaafkan dan kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.